wabarakatuh. Selamat malam Bu Lisa. Perkenalkan, saya Dina Sabrina dari kelas MG1A dengan NIM 10122100026. Nah, saya di sini akan memberikan sedikit penjelasan mengenai 4 soal dari 9 soal kuis matematika bisnis. Untuk memperbaiki nilai saya. Nah, tapi sebelumnya mohon maaf Ibu jika saya tidak memakai papan seperti yang Ibu berikan contohnya. Nah, langsung saja soal nomor 1. Saat Anda naik taksi di Chinatown, meteran akan langsung menunjukkan $3,30. Ini adalah biaya awal yang dibuat ketika argometer diaktifkan. Setelah biaya awal itu, argometer akan menambahkan $2,40 untuk setiap mil yang dikendarai taksi. Nah, dalam skenario ini, total tarif taksi bergantung pada jumlah mil yang dinaiki taksi. Modelkan skenario ini dengan sebuah fungsi menggunakan variabel deskriptif, dipilih M untuk mil dan C untuk biaya dalam dolar sebagai fungsi mil. Langsung aja nih, seperti berikut ini. Nah, yang pertama kita harus tahu apa aja yang diketahui. Nomor 1 ya, diketahui. Ini ketahuinya apa aja nih? Biaya awal, biaya dropnya, yaitu $3,30, ya kan? C ya, kalau dolar itu tadi bilangnya. Lalu ada biaya per mil, yaitu 2,40 M ya. Nah, setelah itu kan argometer kan akan menambahkan kan, yaitu tadi sejumlah 2,40 mil itu. Nah, kita cek, ini kan ditanya. Sekarang ditanya. Yang ditanya itu kan fungsi ya. Fungsi, kita disuruh gambarin fungsinya. Fungsi mil. Nah, gampang. Tinggal C kurang M 2,40 M ditambah 3,30. Nah, kok bisa nih seperti ini? Kenapa kok ini? Kan tadi yang disuruh soalnya ya. Karena fungsi kan pada dasarnya seperti ini. Nah, M ini sebenarnya ini tuh X. Nah, jadi fungsinya itu seperti ini. Begitu. Mudah bukan? Lanjut soal nomor 2 ya. Soal nomor 2. Nah, di sini kan udah ada kayak grafik-grafik itu ya. Kita baca dulu soalnya yang A. Misalkan pajak per unit sebesar $6. Berapakah besar pajak per unit yang dibayarkan produsen? Lalu yang B, tentukan total pendapatan pajak pemerintah. Nah, nomor 2 nih. Seperti nomor 1 ya, kita harus tahu yang diketahui terlebih dahulu. Diketahui. Yang pertama itu ada E0 berapa? 90,55 sesuai dengan grafik yang sudah tertera pada soal. Ini adalah 84 dan 58. Ini adalah sebelum pajak. Ini adalah sesudah pajak. Nah, kita karya ini Q, ini P, begitu. Lalu apalagi yang udah diketahui, yaitu pajak awalnya berapa tuh? $6. Nah, ini lalu yang kedua ditanyakan. Yang ditanya itu apa sih? Yang ditanya itu adalah pajak yang dibayarkan produsen per unit. Ini yang A ya. Lalu yang B itu adalah total pajak yang diterima pemerintah. Nah, udah ada nih diketahui sama ditanyanya. Sebentar. Seperti itu. Yang A dulu ya. Yang A ini kan adalah pajak yang dibayarkan produsen. Pajak produsen.
Nah, rumusnya itu adalah TP sama dengan T dikurangi TC. Maksudnya apa nih? T ini adalah pajak awal. Nah, sedangkan TC ini adalah pajak yang dibayarkan konsumen, pajak konsumen. Nah, kita kan harus cari TC-nya terlebih dahulu. Nah, rumus TC-nya itu apa sih? TC sama dengan PTC kurangi P. P ini adalah harga sebelum pajak. Nah, sedangkan PTC ini adalah harga sesudah pajak. Nah, kita cari TC-nya terlebih dahulu ya. TC pajak harga sesudah pajak, PTC berarti sesudah pajak, berarti yang kalau harga berarti yang P ya, yang price. Ini price. Nah, berarti yang 58. Nah, lalu P ini harga sebelum pajak, berarti harga sebelum pajak berarti yang 55. Tinggal dikurangin kan tadi rumusnya, kan 55 sama dengan 3. Tinggal dimasukin deh yang yang pajak produsen ini. Berarti TB sama dengan pajak awal. Pajak awalnya tadi berapa? 6. Lalu TC-nya adalah udah dihitung kan tadi 3. Sedangkan rumusnya ini kurangi 3. Berarti sama dengan 3. Pajak yang dibayarkan produsen per unit adalah $3. Begitu untuk yang A. Ya teman-teman. Nah, udah saya geser. Sekarang lanjut yang B. B ini yang ditanyakan adalah total pajak yang diterima pemerintah. Rumusnya apa nih? Rumusnya itu adalah T sama dengan T dikali Q. Q ini adalah kuantiti sesudah pajak. Sudah pajak ya. Lalu untuk T-nya ini adalah pajak awal. Pajak awalnya kita ini berapa tadi? Yaitu 6 pajak awalnya. Oke. Berarti tinggal dimasukkan T-nya berapa? 6, Q-nya berapa tadi? Sudah pajak 84. Berarti T sama dengan 504. Begitu. Mudah bukan? Lanjut ya, nomor 3. Aku bacain dulu soalnya. Perusahaan New Touch Wireless menawarkan paket panggilan bulanan di mana total biaya terkait secara linear dengan jumlah menit yang digunakan. Mengingat bahwa total biaya bulanan untuk 100 menit yang digunakan adalah $35 dan untuk 200 menit biayanya adalah $45. Jika total biaya selama sebulan adalah $40, berapa menit yang digunakan? Langsung aja ya. Nomor 3. Ini kita pakai cara logika aja ya. Nah, nomor 3 ini kan udah diketahui nih. Diketnya. Nah, kalau misalnya 100 menit itu adalah $35. Kalau 200 berarti $45. Nah, ini yang ditanyakan $40 itu berapa menit? Nah, $35 ke 45 itu loncat berapa sih? 10 kan? $10 kan? Nah, sama 100 ke 200 ini loncat berapa sih? 100 bukan? Nah, kalau misalnya ini yang ditanya $40, berarti kan tinggal di tengah-tengahnya gini. 40. Berarti 35 ke 40 itu loncat berapa? Loncat 5. Sebaliknya, misalnya kalau ini kan loncat 100-nya, ini kan 150. Kenapa kok bisa 150? Karena sama-sama dibagi 2. Ini dibagi 2 $5, ini dibagi 2 50. Berarti cuma loncat 50 aja. Kalau $40 ini berarti 150 menit.
Begitu kalau secara logikanya ya. Nah, ini soal terakhir nih, soal question 6 dari 9 ya. Aku bacain soalnya dulu ya. Sebuah startup teknologi sedang mempertimbangkan untuk mengembangkan dan meluncurkan aplikasi seluler baru. Pengembangan awal aplikasi akan menelan biaya $300. Dan mereka memperkirakan pemasaran dan dukungan untuk setiap pengguna akan menelan biaya $0,50. Meskipun aplikasinya gratis, mereka memperkirakan akan dapat menghasilkan rata-rata $2 per pengguna dari pembelian dalam aplikasi. Berapa banyak pengguna yang dibutuhkan perusahaan untuk mencapai peluang pulang pokok? Ini yang ditanyakan ada pulang pokok. Baik, langsung aja ya. Nah, kalau sebelumnya ditanya pulang pokok, yang ditanya dulu ya, pulang pokok, rumusnya pulang pokok itu apa sih? Rumusnya itu adalah TC sama dengan TR. Nah, sama dengan TR, T-nya lupa. Nah, TR ini apa? TR ini adalah P kali Q. TR ya, teman-teman. Nah, kalau TC ini adalah VC, FC plus VC. Nah, itu harus cari masing-masing terlebih dahulu. Sedangkan ini rumusnya pulang pokok. Yang pertama, kita cari TC-nya dulu, kita masukkan. Nah, VC-nya kan, nah ini diketahui ya. Di sini ya, nanti kita lanjut di sini. Diketahui biaya tetapnya tuh berapa? $300. Nah, F-nya berapa? 0,50. Price-nya berapa? 2 Ki, karena 2 per pengguna. Udah kan? Ya, langsung dimasukin aja. VJ-nya berapa? 300. F-nya berapa? 0,50. Udah nih. Nah, sekarang TR. TR kan rumusnya tadi gini. P kali Q. Berarti kalau P-nya tadi berapa? 2 kan? Aku 2 kan? Ini kan udah ya. 2 kan TR itu. 2 Q-nya berapa? Q-nya kan nggak tahu. Nah, itu yang kita tanyakan. Berarti 2 Q. 2 Q ya. Nah, kita masukin. Udah diketahui. TC sama dengan TR. TC-nya berapa? Tadi ini kan TC. Berarti 300 plus 0,50 Ki sama dengan 2 Ki. Kan TR-nya kan udah ya, TR-nya kan 2 Ki. Ini TR-nya. Tulis ulang, 300-nya turun. Berubah 2 Ki-nya jadi di sini. Ini yang semulanya jadi apa plus jadi min 0,50 Ki. Turun 300-nya. Berapa 2 Ki? Ini kayak dikumpulin gitu loh guys, variabelnya Ki sama Ki sendiri, sama min sendiri gitu. Nah, 2 Ki diulangi 0,50 Ki itu berapa? 1,5 Ki. Turun lagi 300-nya. Nah, sekarang kan cari Ki. Per ini jadi per 1,5. Ini Ki turun karena kita cari Ki. Jadi Ki-nya berapa? 300 $300 dibagi 1,5 200 Ki. Begitu. Nah, itu sudah ya teman-teman. Terima kasih Bu Lisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.